satu program di Pundi Sumatera. Kita punya satu program di Pundi Sumatera, namanya program Sudung. Jadi program Sudung ini adalah program yang fokus pada kegiatan pemberdayaan pada kelompok marginal. Kebetulan kalau di Jambi kami mendampingi komunitas suku anak dalam. Sebetulnya kami bekerja pertama kali itu di wilayah Merangin. Wilayah Merangin itu di Desa Pauh Menang, kemudian ada Desa Pelakar Jaya gitu ya. Dan satu lagi di Kabupaten Bungo itu di Desa Dwi Karya Bakti. Kalau diam dalam hutan itu susah. Tapi kalau bagi kami anak suku dalam hutan itu kota Rimaraya nenek moyang. Jadi semua makanan perlengkapan itu sudah ada semua dan buah-buahan. Semuanya cukup, Pak. Jadi kami tidak merasa keluh kesah. Tapi kalau sekarang semenjak teran masuk itu kami seperti ayam kilang induk, Pak. Tidak ada tempat perlindungan lagi. Contoh yang dari hutan itu tadi, mereka tidak nanam dari makanan mereka sehari-hari, lauk pauk mereka itu mereka tidak nanam, cuman mereka itu hanya taunya memetik karena di situ sudah cukup. Contoh seperti air bersih, tidak usah orang itu bikin gali sumur lagi, tidak usah bikin kayak mana cara air bersih, kan sudah ada kebersihan semuanya dalam hutan itu. Untuk obat-obatan, tidak usah orang itu lagi pergi ke puskesmas. Orang itu tinggal metik obat-obatan itu sudah ada. Tapi setelah hutan itu habis semuanya, orang itu semua yang dibutuhkan orang itu bukan tinggal ngambil. Pasti ada jalan mau carinya. Tapi dengan cara jalan mau carinya apa jalannya? Kalau seperti mau ke rumah sakit itu uang, mau cari makan uang. Itulah yang dipakai sekarang manusia itu untuk nyari makan. Dari awal kami memfasilitasi bagaimana komunitas itu bisa memiliki administrasi kependudukan misalnya gitu. Jadi kami betul-betul memfasilitasi mulai dari mereka mengisi form, memfasilitasi mereka mendatangi Dukcapil untuk melakukan perekaman gitu ya, melakukan negosiasi juga dengan kawan-kawan di pemerintah daerah dalam hal ini Dukcapil misalnya, bagaimana komunitas yang tidak memiliki akte kelahiran gitu ya, itu tetap bisa mendapatkan dokumen tersebut tanpa surat keterangan buku nikah gitu misalnya dari orang tuanya. Jadi proses-proses itu kami lakukan gitu ya agar mereka bisa mendapatkan adminduk. Jadi dulu kami melihat bahwa ada keengganan gitu ya dari komunitas ini untuk berobat karena mereka tidak tahu bagaimana mengakses pengobatan dari puskesmas terdekat gitu. Selain juga mereka merasa kadang juga masih mendapatkan perlakuan diskriminatif dari teman-teman penyedia layanan gitu ya, termasuk juga pengunjung puskesmas yang lain gitu. Jadi mereka enggan gitu, mereka masih menggunakan tenaga dukun rombong untuk berobat. Nah, tapi berjalannya waktu gitu ya dengan pendampingan dan pemberdayaan ini, kesadaran itu mulai muncul gitu. Jadi kami juga berhasil mendorong bagaimana puskesmas di tingkat kecamatan itu akhirnya mengalokasikan program layanan aktif gitu ya. Mereka juga secara rutin sebulan sekali itu melakukan kunjungan, melakukan pemeriksaan dan pengobatan langsung ke komunitas gitu. Ini satu program yang bisa kami dorong gitu ya.
Karena apa? Dengan mereka melakukan field visit ke lokasi pemukiman, justru masyarakat yang bisa mengakses layanan kesehatan ini juga semakin besar. Nah, capaian yang menarik yang menurut saya juga terjadi gitu ya selama proses pendampingan ini adalah terkait dengan kegiatan ekonomi gitu. Jadi dulu ya ketika pertama kali kami berinteraksi dengan komunitas, yang saya ketahui adalah mereka hanya memikirkan hidup ya hari ini gitu ya. Jadi berburu, dapat, dijual untuk dimakan gitu. Kalau besok ya besok lagi dipikirkan gitu. Tapi sekarang mereka sudah mulai berpikir panjang gitu ya. Mereka sudah mulai merencanakan ingin kebun gitu ya. Kemudian membeli kebun, merawat kebunnya gitu ya, menanam tanaman tahunan. Ketika kami tanya apakah kebunnya akan dijual, jawaban mereka tidak. Jadi mereka berpikir, mereka sudah bisa menyampaikan bahwa kebun ini adalah tabungan untuk kami, untuk anak-anak kami ketika sekolah, ketika kami butuh uang gitu ya. Jadi mereka sudah berpikir panjang seperti itu gitu ya. Jadi saya pikir ini adalah satu perubahan gitu ya, pola pikir yang sangat luar biasa gitu dari komunitas ini gitu ya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang kami kembangkan. Jadi meskipun prosesnya tidak mudah gitu ya, sekarang misalnya di Desa Dwi Karya Bakti itu juga sudah berkembang kegiatan pembesaran ikan pada media kolam dalam gitu ya. Dan usaha ikan ini itu dikelola oleh kelompok perempuan, hasilnya bisa dinikmati, dikonsumsi oleh komunitas. Tapi tidak hanya itu, dari kegiatan pembesaran ikan ini kelompok bisa mengumpulkan uang kas gitu ya. Bahkan secara mandiri juga sudah mulai mengembangkan unit usaha lain dari uang kas yang mereka miliki gitu. Jadi kegiatan ini berjalan gitu ya sampai dengan sekarang gitu ya. Dan kemanfaatannya itu dirasakan oleh masyarakat suku anak dalam di lokasi tersebut. Saya di sini sudah hampir sekitar 2 tahun. Semenjak 2023 saya ke sini melalui Lembaga Pundi Sumatera. Adapun hal-hal yang saya lakukan ketika di sini adalah melakukan pendampingan kepada masyarakat adat suku anak dalam melalui program dari Estungkara. Banyak hal yang masih membuat komunitas SAD ini keterbelakang. Salah satunya adalah stigma negatif dari masyarakat sekitar sini. Salah satunya kami mempunyai produk olahan yaitu Minahasa Ulu, produk ikan asap. Nah, masih saja orang di luar sana yang di desa-desa lain itu beranggapan bahwasanya komunitas SAD ini adalah komunitas yang jorok, tidak pantas untuk dibina, atau juga menganggap bahwa produk olahan mereka kotor, jadi mereka tidak ingin membeli. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan di sini, bahwasanya produk komunitas suku anak dalam ini sudah bersertifikasi halal MUI dan juga ada PIRT-nya. Jadi sudah dapat dikatakan bahwa produk SAD ini adalah higienis. Jadi yang kami harapkan dari Pundi ini perubahan yang lebih baik, membawa kami ke masa depan yang lebih baik. Kini tuh hampir ada kemajuan, sumur bor ada, listrik udah ada, rumah udah ada. Kan itu udah ada merasakan Pak, udah merasakan.
Pundi Sumatera akan cepat atau lambat kan juga akan meninggalkan kegiatan ini gitu ya, meninggalkan komunitas. Dan harapan kami adalah ketika kami sudah tidak ada, program ini itu bisa di take over gitu ya oleh desa dan pemerintah daerah. Sehingga keberlanjutan apa yang sudah kita mulai ini itu bisa terus gitu ya berjalan dan kemanfaatannya bisa semakin besar dirasakan oleh masyarakat suku anak dalam.